Selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Toraja. Yang kami hormati Rektor IAKN Tanah Toraja atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Komisioner Basnas Kabupaten Tanah Toraja dan Ketua Lasismu. Yang kami hormati Camat Mengkendek, Lurah dan Kepala Lembang se-Kecamatan Mengkendek. Yang kami hormati unsur pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Tanah Toraja beserta Orbong yang hadir. Yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tanah Toraja. Yang kami hormati imam masjid dan ketua remaja masjid se-Kecamatan Mengkendek. Yang kami hormati pimpinan organisasi kepemudaan dan masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Hakim, Wasit dan Panitia Porseni se-Kecamatan Mengkendek. Yang kami hormati Ketua Panitia Porseni dari Gandang Batu Silanan. Yang kami hormati pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Tanah Toraja. Yang kami hormati Komisioner KPU Tanah Toraja beserta anggotanya yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang tak kalah kami hormati seluruh Polsek
dan Ramil, Kecamatan Mengkendek. Dan yang tak kalah kami hormati seluruh kontingen Porseni Remaja Masjid se-Kecamatan Mengkendek dan hadirin undangan sekalian. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah atas nikmat sehat dan nikmat rezeki yang berlimpah yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi dalam acara Porseni Remaja Masjid Kecamatan Mengkendek yang ke-30 Senin 23 Juni 2025 di Pondok Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tanah Toraja. Selawat dan salam mari kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya kelak. Hadirin sekalian, mari kita bersama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Kami mengajak kepada kita semua menundukkan hati dan pikiran sejenak, seraya mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Ibu Aryati Sumantali SPD dan Ibu Iin Mukhtar Zainal Abidin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita bersama, kami persilakan untuk berdiri sejenak, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut Mars BK PRNI. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Hadirin yang kami hormati, menyempurnakan acara kita pada siang hari ini, kami mempersilakan kepada Ayahanda Dr. Kiai Haji Ahmad Zainal Muttaqin MPD untuk memimpin doa. Kepada Ayahanda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, dan kami akan berdoa menurut cara agama Islam bagi saudara-saudaraku yang bukan muslim dapat menyesuaikan diri. Mari kita melunakkan hati kita seraya menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa agar acara atau kegiatan kita ini diridhoi dan dimudahkan sehingga dapat sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak sesuai dengan keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia, dan atas keluarganya serta seluruh sahabatnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul pada acara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Porseni Remaja Masjid se-Kecamatan Menkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Pekan Olahraga dan Seni ini sebagai ajang untuk mempererat silaturahim, menumbuhkan jiwa sportivitas, serta mengembangkan potensi diri seluruh peserta. Ya Allah, berkahilah acara ini, lancarkanlah segala kegiatannya, dan jauhkanlah dari segala mara bahaya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, semangat yang membara dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi, mempererat persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.
Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa memegang teguh syariat-Mu, beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta dapat menjaga dan mendakwahkan agama-Mu. Dan berikanlah kepada kami kekuatan sehingga dapat mewujudkan terjalinnya hubungan yang baik dengan sesama, menjunjung tinggi cinta kasih, perdamaian, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Wataniyah. Ya Allah ya Muhaimin, Engkau maha menjaga dan memelihara. Jauhkan daerah kami dari bencana, wabah, dan kemungkaran. Jadikanlah kabupaten daerah kami, khususnya Tanah Toraja ini, sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, di mana masyarakatnya hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, begitu juga kepada kedua orang tua kami dan kepada para pemimpin kami, karena hanya Engkaulah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, kabulkanlah seluruh doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan lakum wa ilal liqa wallah yahfadukum wa yar'akum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia kepada Ibu Sriyuti Andilolo SP disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salim kebajikan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati Bapak Camat, Lurah, Lembang, beserta Ibu PKK. Kemudian yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati Wakil Rektor IAKN Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil Kecamatan Mengkendek, yang saya menghormati Komisioner Basnas dan PCNU Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati unsur pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah, yang saya hormati Kepala KUA se-Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati Ketua BKPRMI Kabupaten Tanah Toraja, Ketua BKPRMI Gandasil, Dandang Batu Silanan, dan Kecamatan Mengkendek, yang saya hormati pengurus pemuda Katolik,
Yang saya hormati Ketua Wahda Islamiyah, yang saya hormati Pemuda Muhammadiyah, pengurus Lasismu dan Tapak Suci, kemudian yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati yang juga turut hadir komisioneris KPU dan Bawaslu, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, yang saya hormati pengurus masjid dan majelis taklim Kecamatan Menggende, yang saya hormati para dewan hakim yang juga berada di tengah-tengah kita, kemudian tim kesehatan, ibu dokter bersama rombongan dari Puskesmas Gedengan, yang saya hormati seluruh rekan-rekan panitia, dan yang saya cintai dan banggakan seluruh kontingen beserta Porseni Remaja Masjid ke-30 se-Kecamatan Mengendek tahun 2025. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepanjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara pembukaan Pekan Olahraga dan Seni se-Kecamatan Menggende yang ke-30 tahun 2025. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porseni ini diselenggarakan tentu dengan tujuan untuk mendorong kebersamaan, silaturahim antara pemuda dalam meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri untuk menggali diri pada peserta. Kami percaya bahwa remaja masjid adalah garda terdepan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat. Porseni Remaja Masjid se-Kecamatan Menggende sebenarnya ini sudah terselenggara sejak 40 tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an. Itu masih bergabung antara Kecamatan Gandang Batu Silanan dan Kecamatan Menggende. Sekedar untuk kita ketahui bahwa Porseni hari ini adalah Porseni yang kedua setelah pisah antara Kecamatan Gandang Batu Silanan dan Kecamatan Menggende. Walaupun terpisah, tapi silaturahmi antara jemaah Kecamatan Gandang Batu Silanan dan Kecamatan Menggende tetap terjalin dengan baik. Alhamdulillah. Porseni ini pertama setelah pisah dilaksanakan di Lembang Rantai Dada pada tahun 2023, karena yang kami wacanakan adalah melaksanakan Porseni satu kali dalam 2 tahun. Jadi kemarin tahun 2023 itu dilaksanakan di Lembang Rantai Dada. Kebetulan kami juga masih sebagai panitia dan terpilih lagi di tahun 2025 ini sebagai panitia Porseni yang ke-30. Kami mencoba berbenah diri, mengevaluasi Porseni yang telah kita lakukan di Rantai Dada. Mudah-mudahan insya Allah Porseni hari ini
lebih baik dari Porseni sebelumnya. Porseni ini diikuti oleh 33 masjid dengan peserta Porseni sekitar 700 peserta dengan mengikuti 5 cabang olahraga, yaitu volleyball, takraw, badminton, terus tenis meja dan futsal anak-anak. Kemudian untuk seni ada 12 lomba. Yang pertama tartil, kemudian tilawah dengan kategori anak, remaja dan dewasa. Kemudian lomba yang ketiga hifzil, ada 1 juz, ada 5 juz. Kemudian ada ceramah anak-anak. Dan yang kelima azan dengan kategori anak dan remaja. Kemudian musabaqah. Yang ketujuh tadarus dengan kategori anak, remaja dan majelis taklim. Kemudian ada cerdas cermat tingkat anak-anak dan remaja. Ke-9 nasyid, ke-10 kasidah, ada anak-anak, ada remaja dan ada majelis taklim. Dan ini lomba yang paling seru dan paling asik. Kalau majelis taklim kita laksanakan di malam hari, kemudian anak-anak kita adakan di siang hari karena mengingat anak-anak masih rentan. Kemudian ada lomba yang ke-11 itu ada praktek sholat berjamaah, dan yang ke-12 sholat jenazah. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini dilaksanakan dari hari ini 23 Juni sampai 29 Juni. Jadi kita seminggu bersama di sini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan itu menjadi berkah dan menjadi silaturahmi yang lebih erat lagi. Kemudian selanjutnya atas nama panitia, satu lagi yang perlu mungkin saya sampaikan, yaitu pendanaan. Anggaran kegiatan ini kami peroleh dari berbagai pihak. Penggalangan dana tidak terlepas dari kerjasama dan partisipasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Dukungan finansial dikumpulkan melalui berbagai jalur, berbagai jurus. Ada sumbangan individu. Jadi sumbangan individu ini yang luar biasa kami rasakan. Kita berada di tempat ini, alhamdulillah, sumbangan materi berupa yang kita tempati duduk saat ini, bambu dan balok-balok dan lainnya, itu sumbangan individu. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah. Terima kasih. Kemudian ada lewat sponsor. Ya, sponsor bisa kita baca di bawah. Terima kasih, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, mudah-mudahan usahanya berkah. Terima kasih atas semua yang telah kita sumbangkan. Kemudian partisipasi dari semua masjid dengan tidak menentukan besarnya. Terima kasih semua, ada sumbangannya. Terima kasih banyak. Semua terselenggara karena kita solid, kita kompak bahwa kita mensukseskan Porseni ini, Porseni Remaja Masjid yang ke-30 Kecamatan Mengkendek tahun 2025. Kami atas nama panitia dan penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi kita semua, atas kehadiran kita semua. Karena kami panitia tidak punya arti apa-apa tanpa kita semua.
Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua di tempat ini. Mohon doa dan dukungannya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kami tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di tempat ini, baik undangan, baik tuan rumah. Kalau ada yang tidak berkenan atau tidak membuat kita nyaman di tempat ini, dengan penuh kerendahan hati, kami atas nama panitia penyelenggara Porseni memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya lupa tadi kepada Pak Tondokan, kepada 7 masjid tuan rumah, yaitu 7 masjid. Jadi kami kegiatan ini ada 7 masjid yang menjadi tuan rumah. Sebenarnya keputusan waktu Porseni 2024 di Rantai Dada, sebenarnya ada 3 lembang yang bersedia. Ada lembang Uluwai Barat, Uluwai, dan Buntu Datu. Tapi karena sesuatu hal sehingga tidak memungkinkan, sehingga kami diambil alih oleh 7 masjid menjadi tuan rumah, yaitu Masjid Nurul Falah Getengan, Masjid Taqwa Minanga, kemudian ketiga Masjid Nurul Mu'allaf KEP, kemudian Al-Baqarah Gasing, kemudian Darussalam Marang, dan keenam Al-Aqsa Sarura Malanda, dan Masjid Kuba Pesantren. Saya juga lupa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok yang telah mengizinkan kami melaksanakan Porseni di tempat ini. Terima kasih pimpinan pondok, mohon tetap diarahkan selama berada di sini. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita semua bahwa kegiatan ini sukses dilaksanakan seperti di tahun 2023 di Rantai Dada. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada seluruh peserta, tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian, junjung tinggi sportivitas, dan jadilah teladan bagi yang lain. Kemudian kepada Dewan Hakim yang terhormat, kami mohon penilaian yang objektif dan seadil-adilnya. Semoga Porseni ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Jamaat Mengkedek kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati Komisioner KPU bersama dengan Komisioner Bawaslu yang boleh hadir, yang saya hormati Rektor IAKN atau yang mewakili,
Yang saya hormati Perkopincam, dalam hal ini ada Bapak Kapolsek yang mewakili Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Pak Lurah bersama dengan beberapa kepala lembang yang boleh hadir saat ini. Yang saya hormati para semua tokoh yang boleh hadir, Ketua MUI dan semua yang hadir saat ini. Yang saya mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena anugerah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Porseni yang kedua di Kecamatan Mengkendek setelah berpisah dengan Gandasil boleh terlaksana di Kelurahan Rantai Kalua, terlebih di pondok pesantren saat ini. Mudah-mudahan Porseni ini menjadi satu jalan untuk menjalin silaturahmi antara semua pihak dan semua yang boleh hadir saat ini, bahwa kita tetap menjaga keamanan, ketentraman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Terlebih pada saat ini anak-anak kita perlu kita beri pemahaman sehingga dia boleh tumbuh dengan baik, tumbuh dengan penuh sportivitas dalam menjalani kehidupan bersosial di tengah-tengah masyarakat. Harapan kami sebagai pemerintah kecamatan bahwa kita tetap menjamin terlaksananya kegiatan kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik, dan harapan kita bahwa sebagaimana tagline pemerintah kita saat ini, Tanah Toraja Masero, Masero Tangga, Masero Painan, Masero lingkungan Batu Tikulau. Ini yang perlu kita terapkan mulai dari sekarang. Dan satu hal lagi, kalau punya anak kecil, sebelum masuk di tingkat SD, kalau bisa semua harus ikut PAUD. Karena kenapa ini pemerintah mencanangkan ini? Karena semua itu adalah didasarkan meletakkan pondasi pada anak-anak kita, baik akhlak maupun kedisiplinan, sehingga ke depan kita tidak perlu susah lagi untuk menerapkan, khususnya bagi guru-guru yang lebih tinggi. Untuk itu harapan kita bagi semua yang punya anak kecil, dan kita masyarakatkan semua supaya semua anak-anak kita yang berusia 3 tahun sampai 6 tahun bisa dikasih masuk di PAUD. Jadi sekali lagi terima kasih boleh terlaksananya kegiatan Porseni ini. Mudah-mudahan anak kita menunjukkan sportivitas yang baik. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat kepada kita semua. Sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja. Dengan hormat kami sebut nama Bapak Haji Usman Senong SAGMH, sekaligus dimohon kesediaan untuk membuka acara Porseni Remaja Masjid Kecamatan Mengkendek yang ke-30 tahun 2025
Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Camat Mengkendek yang hadir dalam unsur pemerintahan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, atau kalau kita mau singkat Ketua MUI. Ini ada dua yang penting kami uruskan ke kita dalam penyebutan nomenklatur ini. Terkadang kita menyingkat langsung kemudian kita jadikan kata MUI. Ini bisa dilesetkan, termasuk kantor urusan agama itu biasa langsung kita singkat KUR. Bisa juga itu dimaknai negatif. Kita sebut itu kantor urusan agama, atau kalau kita singkat KUA. Kita sudah singkat, tapi kita tidak mengeja. Ini biasa, mohon maaf. Ini penting kami sampaikan untuk pembiasaan kita. Ya. Sama kami hormati unsur pimpinan kecamatan, pimpinan kecamatan yang hadir, dari wakil polsek, dari Peramil. Sama saya hormati para kantor urusan agama kecamatan Mengkendek sebagai bagian dari penggerak kegiatan kita pada saat ini. Saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, organisasi keagamaan yang hadir, baik dari NU, Muhammadiyah, dan Wahda Islamiyah. Saya hormati undangan hadir bersama kita dari Institut Agama Kristen Negeri Tanah Toraja, hadir Ibu Wakil Rektor, dan beberapa unsur pemerintah daerah yang hadir. Mohon maaf kami tidak sapa satu. Saya hormati pengurus BPD BKP RMI tingkat kabupaten maupun kecamatan, lebih khusus Kecamatan Mengkendek yang berkolaborasi bersama kantor urusan agama kecamatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Pimpinan organisasi kewanitaan, hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sapa satu persatu. Oh ya, lebih khusus terima kasih pimpinan Pondok Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tanah Toraja yang bersedia menjadi tuan rumah pada hari ini, yang kami hormati dan kami muliakan, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kita bersama, kebersamaan. Kita hadir di tempat ini dalam suatu kegiatan yang luar biasa. Ini betul-betul melampaui ekspektasi kami. Saya hadir ini tadi ketika sudah tiba di tempat ini, saya kaget. Ini kegiatan luar biasa. Saya bisa membayangkan ya,
untuk membuat panggung seperti ini saja itu tidak mudah. Dan ini saya layak untuk apresiasi kepada seluruh teman-teman yang telah bekerja begitu semangat dan bekerja cerdas, termasuk luar biasa mampu kemudian memanfaatkan segala potensi yang ada. Saatnya memang sekarang ini kita harus mampu membangun komunikasi sehingga kegiatan-kegiatan kita itu bisa disupport oleh berbagai kalangan. Di setiap kegiatan sekarang memang sudah eranya kita justru banyak mengandalkan sponsorship, dan ini sudah ditunjukkan oleh pelaksana pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini saya diminta untuk hadir melakukan sambutan dan membuka kegiatan. Saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir, karena sesungguhnya saya merasa sedikit bersalah hari ini. Tadi malam itu seharusnya saya hadir di kegiatan yang sama. Saya diundang oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungakaradeng untuk membuka kegiatan porseni di dalam wilayah Kawah Kecamatan Bungakaradeng yang dilaksanakan di Bau Selatan, Pak Desa. Tapi karena kondisi fisik yang kurang memungkinkan, saya tidak hadir ke sana. Kami beberapa waktu ini sangat sibuk dan baru saja kembali menjemput jamaah haji Tanah Toraja. Kami masih dalam kondisi kelelahan, tidak sempat ke sana. Saya bersyukur bahwa bisa hadir di tempat ini hari ini, dan nanti mungkin sekalian saya sampaikan mohon maaf kalau saya tidak mengikuti kegiatan pembukaan ini sampai akhir, karena masih ada kegiatan undangan yang saya harus hadiri. Saya upayakan untuk hadir juga di momen tersebut sesuai dengan harapan yang melaksanakan kegiatan. Bapak Ibu saya hormati, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pelaksana kegiatan porseni remaja Masjid Sekecamatan Mengkendek. Hari ini panitia yang dikomandoi langsung kerjasama antara KUA Kecamatan Mengkendek dan DPK, Dewan Pimpinan Kecamatan, BKPRMI Kecamatan Mengkendek. Kegiatan ini patut dan penting untuk senantiasa kita support, kita semangati agar pembinaan umat, lebih khusus remaja, itu bisa terus berjalan. Di tengah tantangan era kita sekarang ini, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting untuk kita senantiasa terus kembangkan, kita jalankan dan tingkatkan, karena kita berharap seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, tujuan-tujuan yang dicapai oleh kepanitiaan ini bisa betul-betul diwujudkan. Karena itu saya titip pesan kepada kita semua agar kegiatan ini jangan kita jadikan sebagai sebuah ajang rutinitas 2 tahunan. Kegiatan ini harus memberi dampak yang signifikan kepada pembinaan umat, pembinaan generasi, lebih khusus para remaja masjid di Kecamatan Mengkendek. Kalau kita hanya sekedar memaknai kegiatan ini sebagai sebuah pertemuan rutinitas 2 tahunan, maka sungguhnya tanpa sadar kita sedang
mengeksploitasi potensi kita hanya untuk berkumpul-kumpul, kita habiskan energi kita, habiskan tenaga kita, habiskan materi kita. Karena itu berupayalah semaksimal mungkin seluruh stakeholder yang terlibat agar kegiatan kita ini membawa hasil, membawa dampak yang signifikan baik bagi pembinaan generasi muda remaja masjid dan juga kemudian membawa dampak positif bagi pembangunan masyarakat secara menyeluruh, lebih khusus kita Kabupaten Tanah Toraja, spesifik lagi dalam wilayah Kecamatan Mengkendek. Ada beberapa tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ini penting untuk kita pikirkan termasuk oleh kita yang melaksanakan kegiatan hari ini. Bahwa kita sedang menghadapi masalah global dan ini yang menjadi perhatian Kementerian Agama. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan persoalan dehumanisasi dan yang kedua terkait dengan persoalan ekologi. Persoalan dehumanisasi ini kemudian dijadikan program di Kementerian Agama. Itu adalah terkait dengan penguatan kerukunan dan relasi kemanusiaan. Kita sadari bahwa secara global persoalan kemanusiaan ini sudah memprihatinkan. Di mana-mana nilai-nilai kemanusiaan itu sudah tidak dianggap penting, dianggap mulia. Dengan mudahnya orang saling membunuh, dengan mudahnya kita saling mengerdilkan, cenderung kita kurang lagi memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang dimuliakan oleh Tuhan. Nah, dalam kaitan ini Kementerian Agama, Bapak Menteri Agama kemudian memperkenalkan, kalau dulu kita sudah mengenal ada trilogi kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan ini saya kira kita sudah jalani selama ini dan kita tinggal kuatkan. Lalu kemudian Pak Menteri Agama memperkenalkan trilogi kerukunan yang kedua, jilid 2, istilah beliau. Dan ini saya kira pengembangan dari trilogi kerukunan yang pertama, dia lebih spesifik lagi. Pertama adalah kerukunan antar manusia dengan Tuhan. Mungkin bahasa ini agak aneh bagi kita. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian kita menyadari kembali pentingnya membangun harmonisasi hubungan kita antara kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dengan Tuhan pencipta kita. Kita kembali menyadari masing-masing ajaran agama. Bagaimana, kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian kita buatkan hubungan kita dengan Tuhan tentu melalui tuntunan ajaran agama yang kita anut. Kemudian yang kedua, kerukunan antar sesama manusia. Jadi kita tidak lagi berbicara kerukunan antar umat beragama. Kita sekarang tidak lagi berbicara sekat-sekat. Kita berbicara secara global, secara umum, bahwa yang harus kita sadari sekarang ini bagaimana kita membangun harmonisasi hubungan antar sesama manusia. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, dengan berbagai latar belakang, kita harus memandang dia sebagai manusia ciptaan Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai umat beragama harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan manusia itu sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga,
Ini terkait dengan persoalan ekologi, yaitu harmonisasi atau kerukunan dengan lingkungan, manusia dengan lingkungan. Problem ini adalah merupakan yang trilogi ketiga ini adalah merupakan implementasi dari program kedua, yaitu masalah ekologi. Bagaimana kemudian persoalan lingkungan ini menjadi keprihatinan global sekarang. Dan kita misalnya di Toraja tidak luput dari persoalan ini. Hampir di setiap saat kehidupan kita diwarnai dengan persoalan-persoalan lingkungan. Di setiap hari kita mendengar musibah terkait dengan lingkungan. Karena itu kita diminta untuk bangun kesadaran bagaimana kita kembali mengharmoniskan diri kita dengan lingkungan alam sekitar kita, bukan hanya dengan sesama manusia, tapi dengan semua ciptaan Tuhan, apakah itu hewan atau lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita harus membangun harmonisasi dengan semua alam. Lahirlah kemudian penguatan ekologi. Kalau di Sulsel, Pak Kanil kemudian menurunkan dalam asta aksinya itu Kemenak Sulsel Go Green. Aksi nyatanya adalah kita diminta untuk kembali menghijaukan bumi ini, lingkungan kita, dengan berbagai aksi. Salah satunya dan saya kira juga pondok pesantren ini sudah ikut mengambil bagian di situ melalui penanaman pohon di berbagai tempat. Dan Kementerian Agama itu dimulai dari lingkungan internal Kementerian Agama, lalu kemudian ke rumah ibadah dan beberapa tempat-tempat yang memang butuh untuk kita lakukan penghijauan. Dan kita di Tanah Toraja, program pemerintah kita juga dalam tagline Tanah Toraja Masero, salah satu unsur penting di dalamnya adalah terkait dengan ekologis. Huruf E dalam Masero itu adalah singkatan dari dari ekologis. Itu juga terkait lingkungan. Secara singkat Pak Bupati selalu memperkenalkan kepada kita apa yang diharapkan Masero dari kita. Pikiran kita, hati kita, dan perilaku kita itu harus kita bersih. Perilaku kita dalam menghadapi lingkungan ini penting. Tadi di apel hari Senin di kantor saya sampaikan, kalau kita tidak perlu lagi kemudian pimpinan, kalau kita di masyarakat tidak perlu lagi kepala lingkungan, Pak Lurah, Pak Camat harus sedikit-sedikit keluar menghimbau, mengumumkan dan sebagainya. Itu harus lahir dari kita masyarakat. Dan saya berharap salah satu yang menjadi hasil dari kegiatan hari ini adalah terkait dengan ekologi, perhatian terhadap lingkungan. Kalau boleh panitia pelaksana mengadakan kegiatan di akhir nanti, minimal pembersihan lingkungan. Kalau tidak bisa melakukan penghijauan, supaya ada dampak nyata yang dilihat masyarakat secara luas. Bukan kita sekedar porseni, kemudian kita juga harus memperlihatkan bahwa remaja masjid di Kecamatan Menteng ini betul-betul peduli terhadap lingkungan. Dan itu bagian ajaran agama yang harus dimiliki oleh setiap generasi Islam. Ini usul saya ya pada panitia, kalau bisa nanti ditambahkan dalam kegiatannya. Ada kegiatan yang terkait langsung dengan perhatian kita kepada lingkungan. Bapak-Bapak yang kami hormati, kemudian saya juga menyampaikan kepada kita untuk kita pikirkan bersama. Kementerian Agama sekarang ini kami sementara melakukan melaksanakan program percepatan pensertifikatan aset wakaf.
Dan ini luar biasa, kenapa? Kami sudah MOU dengan 3 instansi. Dan justru yang mempelopori itu adalah kejaksaan. Dia ada 3 instansi, kejaksaan, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga teman-teman di semua kecamatan, Rakawa bersama dengan penyuluh agama, itu kami minta bergerak cepat untuk menginventarisir sekaligus juga melakukan upaya administratif dalam rangka percepatan pencapaian program ini. Nah, di tengah-tengah kegiatan ini kami mendapatkan beberapa laporan dari sekian banyak masjid di Tanah Toraja ini. Tim kami yang turun memantau dalam rangka juga kemudian mengukur aset-aset wakaf itu, memberikan laporan ada banyak masjid yang kemudian secara faktual masjidnya ada lumayan bagus tapi tidak diurus. Kenapa itu bisa disimpulkan tidak diurus, tidak terurus, atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak lagi difungsikan? Karena itu gampang sekali kalau kita datang ke sebuah masjid, rumah ibadah, kalau kemudian debunya itu sudah sangat tebal, itu sudah bisa dipastikan itu sudah berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan tidak dipakai. Nah, ini tantangan teman-teman remaja masjid. Di Mars itu kan kembali ke masjid, salah satu isinya itu kembali ke masjid. Mohon teman-teman di KUA bersama dengan para penyuluh, kolaborasi dengan urus DKPR ini di masing-masing wilayah, memikirkan ini. Bagaimana kembali remaja itu bisa kembali ke masjid, dibuatkan kegiatan, bagaimana membangun kreativitas dan inovasi agar kemudian remaja itu mau ada di masjid, agar kemudian masjid-masjid yang ada itu betul-betul bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kementerian Agama sekarang luar biasa banyak penyuluh agama yang dulu honorer, sekarang itu semua yang memenuhi syarat sudah menjadi ASN. Tentu kita berharap potensi ini bisa bergerak bersama dengan seluruh pemangku kepentingan menyukseskan program pembinaan umat dan di semua agama. Di Kristen juga itu luar biasa, masuk P3K pada 51 orang, dan kami sudah sementara memetakan, kita sebar ke semua kecamatan. Yang di Islam juga demikian, kita sudah petakan. Yang kita tunggu, yang kami tunggu adalah aksi nyata di lapangan, dan momen ini saya menyampaikan kepada kita, mohon dukung dan mohon kita memberikan arahan semangat kepada kita semua tokoh agama agar teman-teman bisa bekerja maksimal di lapangan. Untuk semua agama, Kementerian Agama tahun ini luar biasa banyak ASN yang masuk, yang tempat mereka itu di masyarakat, bukan di kantor. Kalau di kantor itu melaksanakan tugas administratifnya, tapi tugas dan fungsi utamanya itu ada di masyarakat. Kalau ada keluhan kita mohon disampaikan kepada kami. Ada kekurangan-kekurangan teman-teman kami, silakan diingatkan. Silakan diingatkan, dan tidak kalah penting, mohon diberi ruang kepada teman-teman kami ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Terakhir kami sampaikan, program pemerintah yang kami sampaikan tadi ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khusus kita di Tanah Toraja, ini hanya bisa kemudian sukses kalau kita semua mendukung.
terutama terkait dengan persoalan ekologi. Tagline kita di Tanah Toraja Masero ini harus semua lapisan ikut mendukung. Tadi sudah kami sampaikan, semua tingkatan kita harus dibiasakan untuk bersih. Kita mendidik diri kita, mendidik generasi kita untuk tidak pernah membiarkan ada sampah berserakan. Kalau ada kita mulai dari rumah kita, dari rumah tangga kita. Jangan biarkan ada sampah sekecil apapun kemudian berserakan begitu saja. Jadi diri kita, biasakan diri kita, biasakan anak-anak kita. Di lingkungan sekolah pun demikian, tentu dengan kreativitas masing-masing, kemudian lingkungan masyarakat. Dan karena hari ini kita berbicara di hadapan remaja, maka remaja saya minta untuk juga menjadi bagian dari pelopor terwujudnya Tanah Toraja Masero ini. Jadi ada dua yang saya minta saya ulang kembali. Kalau bisa nanti panitia merancang di sela-sela kegiatan ini ada kegiatan pembersihan lingkungan dan juga kegiatan penanaman pohon. Apakah nanti kembali masing-masing di lingkungan masjidnya, atau mungkin nanti ditetapkan ada wilayah-wilayah yang memang harus ditetapkan sebagai titik utama kita. Itu saya kira teknisnya ke panitia nanti. Artinya kegiatan ini harus mempunyai dampak langsung yang nyata, yang bisa dirasakan baik dalam waktu singkat ini maupun untuk jangka panjang yang akan datang. Sekiranya yang sampaikan, mohon maaf banyak hal yang kurang berkenan tentu dari apa yang disampaikan ini. Pada kita semua mohon maaf, banyak mungkin tadi yang saya akan tidak sempat sapa tanpa mengurangi penghormatan kami. Kemudian pada kita semua sampaikan terima kasih atas support dukungan kita dalam berbagai bentuk. Kita berharap semua bahwa kehadiran kita di kegiatan ini membawa dampak yang positif, minimal kita menjadi penyemangat bagi terlaksana kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa merahmati kita semua, baik sebagai pribadi pun kita sebagai sebuah bangsa, lebih khusus kita sebagai warga Tanah Toraja, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Kita diberikan kekuatan untuk bersama-sama berjalan bersama dalam menjaga keutuhan Toraja, kedamaian di Toraja, dan bagaimana kemudian kita bersama-sama punya andil dalam membangun Toraja lebih baik ke depan. Kiranya saya sampaikan ada simbolisi. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan izin kita semua, saya buka kegiatan Porseni Remaja Masjid se-Kecamatan Mengkendek yang ke-30 secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua DPD BKPRI Kabupaten Tanah Toraja kepada Bapak Ahmad
bernama Pataka SE disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat apa kurang? Nanti namanya jawab loh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beda toh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semuanya. Yang terhormat, saya panggil saya Kakanda. Kakanda saya Haji Usman Senong selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati juga Bapak Camat Kecamatan Mekendek. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Yang kami hormati juga wakil dari Bapak Kapolsek serta dan Ramil yang juga sempat hadir. Yang kami hormati Komisioner Basnas, ada juga Komisioner KPU dan Bawaslu yang sempat hadir. Terima kasih. Yang kami hormati juga para kepala Lembang dan kelurahan sekecamatan Mengkenek yang sempat hadir. Saya lihat ada rekan saya dulu di Dinas Pemerintah, Pak Lurah Tekalwa. Terima kasih. Yang kami hormati juga para kepala kantor urusan agama Kabupaten Toraja yang sempat hadir. Ada dari Raja Tayo, alhamdulillah, Kecamatan Mengkenek tentunya, dan saya juga ada dari Kecamatan Makalit tadi. Kepala-kepala madrasah se-Kabupaten Tanah Toraja sempat hadir. Ada dari Sanawiyah, ada madrasah ada juga. Ada di MTS 2, saya salam tadi Pak Kepseknya, alhamdulillah. Kasih sempat hadir. Ini sebuah kesyukuran yang luar biasa, dihadiri banyak sekali. Ini sini Kecamatan Merasa Kabupaten. Tentu yang kami hormati juga pengurus organisasi yang sempat hadir. Ada pimpinan daerah Muhammadiyah beserta jajarannya yang disebut satu persatu. Yang muda Muhammadiyah yang lain ya. Juga dari PCNU Kabupaten Toraja yang Komisioner Basnas juga tadi ada sahabat saya juga mantan ketua DPR Ansar. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf nanti lupa tadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toraja, guru saya, guru kami Pak Kiai. Ya, ceramah karena akikah nak selesai. Maaf. Yang kami hormati juga dari pemuda Katolik, pengurus pemuda Katolik sempat hadir, dan tentu dari salah satu kampus kebanggaan Tanah Toraja, Institut Agama Kristen Negeri. Terima kasih Bu, selaku wakil rektor sudah hadir mewakili rektor. Dan yang kami hormati juga dari Wahda Islamnya, alhamdulillah, guru kami juga, dan juga dari lainnya banyak sekali, alhamdulillah. Dari seluruh pengurus masjid sekecamatan Mengkenek sempat hadir, guru mengaji, para imam masjid, para pengurus, para ustaz-ustazah yang juga sempat hadir pada kesempatan berbagi ini, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang saya tidak disebut satu persatu lagi, pengurus BPK, BKPMI Kecamatan Mengkenek dari Gandang Batu Selatan juga hadir langsung ketua dan sekretarisnya, alhamdulillah, luar biasa. Dan juga ketua Pursini dan Nasir juga hadir Pak, kakak saya Pak Asman Batarangga, alhamdulillah. Mohon maaf, ini mau terlupa ya. Siapa lagi? Ini banyak sekali, jadi saya mohon maaf kalau ada yang saya lupa. Rekan-rekan saya dari Pak Suki, teman-teman, dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada panitia, Ibu Ketua. Terima kasih sebesar-besarnya beserta seluruh jajarannya, Bapak Kakanda Sekretaris Panitia dan juga Bendahara Panitia. Mana tadi Kanda Rasul itu ada pula tadi paling ganteng Pak Kacamata. Alhamdulillah. Terima kasih Kanda dan seluruh panitia yang telah bekerja dengan ikhlas. Saya yakin ini ikhlas. Sebab itu dibayar ini, artinya memang keikhlasan itu hadir dan totalitasnya itu terlihat sekali dari panggung yang megah serta tadi pawai bagian dari pembukaan ini tentu disiapkan dengan sangat baik
dan tentu ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keikhlasan dan kerja keras dari seluruh panitia dan tentu dari pengurus masjid 33 masjid ini yang kemudian mendukung. Dan tentu tidak kalah pentingnya juga sumbangsi dari pesantren pembangunan Muhammadiyah. Ada Pak Direktur pesantren di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Rahman Tahir telah memfasilitasi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik di lingkungan pesantren ini. Luar biasa, dari Belanda jauh-jauh ditugaskan di Getengan. Ini luar biasa di pesantren. Orang Belanda ditetapkan untuk jadi direktur di sini. Nanti bisa berbagi inspirasi. Juga sound system juga ini bagus sekali, sound systemnya perlu juga apresiasi. Terima kasih dan seluruhnya semua yang saya disebutkan satu persatu, sahabat-sahabat saya, saudara-saudari saya, kakanda-kakanda saya, bapak ibu semuanya. Saya cintai karena Tuhan. Bapak ibu rahmati Allah, baik BKPRMI Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ini sungguhnya adalah wadah yang pengurusnya dari pusat, wilayah sampai daerah, bahkan ada juga strukturnya DPDes, Dewan Pengurus Desa dan Dewan Pengurus Kelurahan. Kalau mau dibentuk silakan, karena dalam struktur organisasinya itu ada nomenklaturnya itu. Tentu bulan ini adalah bisa dikatakan bulan yang sangat berbahagia bagi BKPRMI Tanah Toraja karena ada 3 DPK pengurus kecamatan yang melakukan porsinya. Hari ini alhamdulillah kita saksikan DPK Kecamatan Mengkendek, dan tadi malam saya sempat menghadiri DPK Kecamatan Bunga Rano, dibuka jam 9 malam, luar biasa. Jadi dibuka jam 9 malam. Tidak semuanya ini, tetapi hikmatnya luar biasa. Artinya memang semangat untuk silaturahimnya itu ada. Dan setiap kecamatan beda-beda memang potensinya dan segala macam. Tidak bisa dibandingkan satu kecamatan dengan kecamatan lain. Tetapi semangatnya itu yang tentu sama dari setiap kecamatan itu yang perlu kita apresiasi. Alhamdulillah dibuka dari malam dibuka sama anggota Dewan, Bapak Agus Bandok, langsung dari pusat yang buka ya. Dan juga menitip salam kepada kita semua di Kecamatan Mengkendek, menitip salam melalui saya. Beliau tidak sempat hadir karena harus langsung ke Jakarta lagi, tetapi dari diskusi kami beliau sangat-sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, bahkan mendorong kami pengurus daerah untuk melakukan juga melaksanakan porsi tingkat Kabupaten Tanah Toraja. Beliau siap ya, dan beliau siap mensupport dan mendukung Pak Dewan, karena beliau juga itu di Komisi 10 yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya kira satu hal yang paling penting yang saya ingin sampaikan saja adalah bahwa BKPRMI adalah wadah sebagai pemersatu umat, wahid di masnya itu. Sehingga harapannya adalah bagaimana setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan ini tujuan utamanya bisa tercapai, yaitu silaturahim. Apapun yang dinamika yang terjadi nanti, ambil pelajaran, ambil hikmah, tetapi ujung-ujungnya adalah bagaimana silaturahim kita ini tetap terjaga. Dan saya sangat meyakini bahwa teman-teman di DPK BKPRMI Kecamatan Mengkendek bekerja sama dengan KUA Kecamatan Mengkendek ini sebuah kolaborasi yang luar biasa, bisa kemudian insya Allah memfasilitasi kita semua untuk mencapai yang dinamakan silaturahim persatuan itu sendiri. Usaha yang kita bisa parampol kita soal sedikit karena saya tadi sudah banyak diwakili oleh pembicara sebelumnya, senior-senior kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan pengambilan sumpah Dewan Hakim, Panitra dan Wasit. Kepada Sekretaris Dewan Hakim, kami persilahkan untuk membacakan nama-nama yang terlampir. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.
keputusan bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekendek dengan Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPK BKPRI Kecamatan Mekendek nomor 01 tahun 2025 nomor 02 garing DPK BKPRI garing M garing 3 2025 tentang pengangkatan Dewan Hakim, Dewan Juri, wasit olahraga, pekan olahraga dan seni remaja masjid se-Kecamatan Mekendek ke-30 tahun 2025 dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekendek bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Mekendek menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekendek dengan Dewan Pengurus Kecamatan Mekendek BKPRI Kecamatan Mekendek tentang pengangkatan Dewan Hakim dan Dewan Juri pada Pekan Olahraga dan Seni Remaja Masjid se-Kecamatan Mekendek ke-30 tahun 2025. Susunan Dewan Hakim, Dewan Juri, dan wasit olahraga pada Pekan Olahraga dan Seni Remaja Masjid se-Kecamatan Mekendek ke-30 tingkat Kecamatan Mekendek tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Mekendek pada 7 Maret 2025 atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekendek Haji Iwan Arif SAG MH cap ditandatangani dan Ketua Umum DPK BKPRI Kecamatan Mekendek Muhammad Payuk cap ditandatangani. Lampiran untuk Bapak Ibu Dewan Hakim, Dewan Juri, wasit, nama-nama yang saya sebut di bawah ini mohon untuk dipersilakan di depan panggung untuk kami lantik. Dewan Hakim, Koordinator Dewan Hakim Dr. Andes Dahir B. Tahir. Sekretaris Dewan Hakim Ismail Arafah S. Sos. Anggota Haji Iwan Arif SAG MH, Haji Sudirman SPD MPDI, Insinyur Sukardi, Dr. Andes Haji Herman Tahir MPD, Buhari Pamilangan SAG MH, Ali Mustafa SAG, Dr. Andes Haji Muhammad Yasin, Imran SAG MPDI, Usef Saiful Anwar SPD, Abdul Aziz SPDI MPD, Ahmad Bartanamal Patappa SE, Ridwan SAG MPDI, Mukhlis Amadi SPD MPD, Awal Syukri SS MPD, Burhanuddin SPD, Muhammad Nasir Jaba SPD, Muhammad Hakim SPDI, Ismail Marzuki SPD, Samsudin Nasir SPD, Dr. Neti SAG MPD, Haja Darmawati SPD MPDI, Haja Marhaya SPDI, Haja Erni SPD GR, Sudarmin TP SPDI, Nurbaya SPDI, Nur Hayati SAG, Nur Haida SAG, Zuleha SAG MPD, Siti Dohra SAG, Nur Hayati Pante SPD, Aryati Sumandali SPD, Marlina Ansar SHI, Irmawati SOS. B. Koordinator Olahraga Ketua Muhajir Ansar SPMKOM. Sekretaris Nur Fajri SPD. Anggota Suwardi SPD, Makmur SPD, Muhammad Sawat SE, Iwan Muzakir Tandipata SPD, Mulyadi Masora SM, Zulkifli SPD, Tegar Akbar SPD, Syaharudin, Sutrisno Ferdinand Yusuf SPD, Hasdar Pakiding, Abdul Qadir ST,
Muslimin SPDI, Arwin Parapak SPDI, MAZ Muntasahir Haq SPD, Saroni, Ismail SPD, Habdar, Roy Makasau SPD, Namira Sulaiman SPD, Hasim, Tri Norman Ardi SPD, Mardan TP, Sandriadi, Ikram, Zulhijjah, Alimuddin H SPD, Muhammad Sardianto ST, Panitra, Ira Rashid SOS, Irna Muhajir SPD, Alim Vitasari SPD, Khafifah Indar HSP, Anik Nur Mutmainah SOS, Sumarni SPD, Leli Samsi SIP, Arif Gantun SPDI, Nurjana SPDI, ditetapkan di Mekendek 7 Maret 2025 atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekendek Haji Irwan Arif SAG MH cap ditandatangani. Ketua DPK PKRMI Kecamatan Mekendek Muhammad Payuk cap ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat memohon kesediaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja untuk melantik dan mengambil sumpah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucap sumpah, saya senang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja tanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari siap untuk dilantik dan mengucapkan sumpah? Baik, setelah saudara-saudari menyatakan kesiapan, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai koordinator, ketua, anggota Dewan Hakim, Dewan Juri, panitra dan wasit olahraga, dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan hadirin yang datang pada saat ini, maka ikutilah kata-kata saya. Wallahi wa tallahi wa billahi, saya bersumpah. Satu, akan menjalankan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Hakim, Dewan Juri, panitra dan wasit untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan. Dua, akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan penilaian sesuai aturan perhakiman, perwasitan dan juri yang ditetapkan. Tiga, akan bersikap jujur
amanah, disiplin, tanggung jawab dan ikhlas dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Hakim, Dewan Juri, Panitra dan Wasit Olahraga. 4. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Berdasarkan surat keputusan bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek dengan Ketua DPK BKP RMI Kecamatan Mengkendek nomor 1 tahun 2025 dan nomor 2 Strat DPK BKP RMI Dr. M Strat Romawi 3 Strat 2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang pengangkatan Dewan Hakim, Panitra, Dewan Juri, dan Wasit Olahraga pada Pekan Olahraga dan Seni Remaja Masjid Sekecamatan Mengkendek ke-30 tahun 2025. Maka pada hari ini Senin 27 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2025. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja melantik saudara-saudari sebagai koordinator, ketua, anggota Dewan Hakim, Panitra, Dewan Juri, dan Wasit Olahraga pada Pekan Olahraga dan Seni Remaja Masjid Sekecamatan Mengkendek ke-30 tahun 2025 dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat serta petunjuknya. Semoga saudara-saudara dapat menjalankan tugas yang diamanahkan ini dengan penuh tanggung jawab dan tidak membeda-bedakan atau memihak kepada siapapun juga, sehingga mendapatkan hasil atau nilai yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Demikian, dan selamat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baik mungkin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Iya, mantap. Fix di sini kan? Fix. Tidak jalan-jalan. Tiga jam motor. Jalan. 3 jam pun. Dia lumpur sampai di sini. Oke. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama hiburan tari daerah Ratoe Jaro